alhamdulillah ya, kalau untuk di Jakput sendiri itu sebenarnya implementasi culture itu udah berjalan secara alami gitu loh. Walaupun kadang-kadang memang harus digerakkan, loh kan segala sesuatu itu memang harus ada penggeraknya. Udah bagus sih kalau aku lihat. Kita kan menganut culture dari BUMN langsung kan ya, dan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif itu sudah bisa kita implementasikan di Retail Jakarta Utara di semua stakeholder dari mulai atas sampai dengan bawah. Kegiatan culture itu banyak sih kalau di Jakput. Ya, salah satu contohnya mungkin LTV yang biasanya rutin diadakan tiap bulan. Kemudian ada kegiatan sharing, biasanya mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari para Gen Y, kemudian dari bapak-bapak juga. Pelatihan eksternal itu biasanya diadain di kawan-kawan di HC biasanya. Banyak sih kalau kegiatan culture, biasanya kan kalau misal culture itu kan kegiatan yang di luar dari operasional kita setiap hari, apa yang sudah kita kerjakan setiap hari. Di Jakarta Utara sendiri ada banyak sih, dari mulai dari segi olahraga, jasmani, rohani, terus keagamaan, itu banyak sekali lah yang sudah kita lakukan. Seperti olahraga setiap hari Jumat, terus ada acara ngobras bareng bapak-bapak yang ada, senior leader, terus kita ngobrol sama seluruh Gen W juga, itu kan termasuk dari bagian dari culture. Kita rutin ya nengokin teman-teman yang sakit, GM pun kadang-kadang ikut nengok ke tempat teman-teman yang sakit. Nah kemudian kalau ada yang ulang tahun, nah kita kan pasti tuh walaupun kadang-kadang telat, nah kita pasti ngadain acara buat mereka. Ada pekan itu ya, pekan sharing session sih biasanya, namanya Fresh Friday Knowledge Sharing, dan menurut gua tuh ngebantu banget sih untuk apa ya, ngasih insight, sharing ide-ide gitu kan, karena ya kita perlu namanya ya inovasi sih, dan itu dimulai dengan cara sharing ide kepada teman-teman. Jadi kegiatan-kegiatan kita culture di Jakput ini aku rasa udah jalan tiap bulan. Kegiatannya juga banyak macamnya gitu. Kalau menurut aku inovasi di Retail Jakput itu terkawal dengan baik ya. Jadi memang kami dari mulai Gen Y
sampai yang bapak-bapak, ibu-ibu nih, kita semua memang senantiasa di-encourage gitu oleh manajer, oleh satu sama lain untuk selalu berpartisipasi dalam berbagai macam event yang diadakan oleh Telkom. Terakhir itu kan kita ada yang pekan infrastruktur itu ya, pekan inovasi infrastruktur. Kita itu submit sekitar 9 ide dan itu jadi retail yang submit terbanyak. Kalau di Jakut itu setiap ada event-event inovasi, kami pasti selalu bersemangat untuk mendaftarkan inovasi yang kami punya. Kayak kemarin ada event terakhir itu dari GP, kami daftar sampai 9 inovasi dan kami juga termasuk salah satu retail yang terbanyak mensubmit ide inovasi di event tersebut. Peran aku di Jakut mungkin salah satunya di CACB juga ya. Benar. Jadi Gen Y itu di Jakut dituntut juga harus aktif gitu berpartisipasi. Dulu waktu di unit, kemudian di STU juga kita membantu kawan-kawan gitu di STU di unitnya untuk berpartisipasi. Terutama sih waktu itu di STO ya, yang notabene itu mungkin salah satu area kantor terluar di retail. Jadi kebanyakan mereka memang culture-nya tidak tersentuh. Tapi dengan adanya CACB ini, kemudian kita yang di STO ditugaskan untuk membimbing kawan-kawan atau menginformasikan kegiatan kalau kita tuh apa sih bulan ini gitu, dan kita lakukan itu di tiap-tiap STO. Jadi kegiatan culture-nya itu nggak hanya di retail aja, tapi kegiatan culture-nya itu akan nyampe ke STO-STO yang di sekitar retail maupun yang STO-STO yang paling jauh dari retail Jakut. Jadi semua karyawan nggak cuma di organik tapi juga di outsource juga akan nyampe gitu informasi-informasi culture yang sedang berjalan saat ini gitu. Kalau penerapan culture sendiri tentunya sebagai Gen Y kita berawal dari diri sendiri sih, mengenal dulu nih kira-kira culture-culture yang harus diterapkan, nilai-nilainya apa, terus kita terapin dan senantiasa juga mengingatkan sih ke sesama rekan kerja, terus kita juga senantiasa berdiskusi dengan atasan kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk menerapkan nilai-nilai atau culture akhlak kita lebih jauh lagi, seperti itu. Ya, sebenarnya yang di Sunter kemarin kan bukan event kita yang pertama ya, sudah sering kita lakukan juga sebelum-sebelumnya, dan menurut saya sih itu sangat perlu kita lakukan rutin, nggak cuman sebulan sekali sih, kalau bisa ya minimal 2 minggu sekali lah kita lakukan ngobras dengan teman-teman Gen W dan juga teman-teman bapak-bapak senior leader, biar kita update berita terkini saat ini baik itu di Telkom maupun di luar Telkom itu sendiri. Kita saling berdiskusi, bertukar pikiran dan juga saling belajar. Pertama-tama tentunya terima kasih sih ke Pak Muskap dan juga ke Bu Narti yang telah memfasilitasi kita sebagai Gen Y yang tentunya punya banyak aspirasi gitu untuk jalannya manajemen ini ke depan tuh seperti apa. Kita kan masih bingung banget gitu ya. Jadinya dengan adanya forum kemarin lumayan menjawab sih kegelisahan-kegelisahan kita untuk ke depannya, dan kira-kira apa ya, aspirasi kita juga lumayan ditampung gitu. Meskipun nanti mungkin kedepannya waktu bisa menjawab lebih lengkap lagi, tapi dengan adanya forum tersebut setidaknya bikin kita lumayan tenang gitu. Alhamdulillah kita kemarin Rapim Wins 2 Witel Terek 2 mendapatkan penghargaan sebagai the best asuran Q1 dan itu jatuh di tangan Jakarta Utara. Alhamdulillah. Rasa syukur kita yang ketiga teman-teman, alhamdulillah kemarin pada saat Rapim di Tangerang, Rapim Terek 2, kita juga mendapatkan spesial the best LOP nomor 3 ya Bu, ini
setirek 2 ya. Jadi kepada Kira ke depan Kira ya. Nah, Kira ya. Ada Kira tamunya sama ini Mir, tamunya ya. Oke. Kemudian banyak nih teman-teman, kemarin kita rapim di Tangerang. Saya nggak bohong ini karena Faidi sendiri yang ngasih rewardnya. Dari 12 reward infra kita dapat 8 ya. Upload tuh. Hanya 4 yang lewat. Dan marketing dari 4 reward marketing 2 yang kita dapatkan. Ya, jadi hampir semua di tangan kita. Oleh karena itu pengawal reward Om Budi kesini Om Budi ya. 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 Kemudian rekan-rekan ada lagi teman-teman. Kita sepanjang sejarah, alhamdulillah setelah kita rapim di Makassar, rapim NITS, kita sudah mendeklarasikan bahwa Jakut adalah Whittle Platinum sepanjang sejarah, sepanjang masa gitu. Dan alhamdulillah itu bisa kita pertahankan terus, kecuali kalau ada gamas yang tidak terkendali. Ya, tapi semuanya itu hampir platinum terus. Jadi terima kasih perwakilannya. Ya, Komandan. Ya, Komandan sama Bang Alex ini lah Bang Alex. Ya. Bang Alex ini lah sama Komandan. Kan sepasang gitu. Ya, jadi gitu. Ya, jadi inilah Pak Edi, kami kenapa kunjungan hari ini karena benar-benar banyak sekali rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kami, khususnya di Telkom Group Retail Jakarta Utara, sehingga kita memvisualisasikan dengan hubungan. Tadi sudah saya katakan kita sepanjang sejarah alhamdulillah hidup platinum. Oh kemarin kita The Best Floris ya, benar ini program The Best Floris benar di sini sebelum pensiun. Jadi kita The Best Floris alhamdulillah bulan Maret kita The Best Floris, dan kita walaupun di bulan-bulan lain nggak The Best mesti masuk 3 besar, tapi kemarin alhamdulillah langsung The Best ya. Terakhir kemarin 2 besar ya, 2 besar. Tapi alhamdulillah artinya apa yang sering disampaikan oleh Pak Iwan, bagaimana kita bisa tampil di depan, bukan untuk tampilnya, tapi untuk menunjukkan bahwa kita lurus apa yang sudah ditargetkan manajemen dalam bentuk reward itu bisa kita pertahankan.